بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Nur Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. 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 Pa. Pa. Papa. Masih semangat pemirsa? Ibu bapak masih semangat? Nah, sebagaimana yang saya janjikan tadi, kita akan mendengarkan kajian tafsir Inspirasi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syahrul Fatrujal, yang mana beliau akan membahas tentang surah Al-Imran ayat 185. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pemirsa iNews dimanapun berada, semoga insyaallah semua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dalam pembahasan kematian tadi dibacakan surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kematian di dunia beda dengan nanti saat kita sudah dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat. Di dunia ini semua makhluk pasti mati. Manusia mati, jin mati, malaikat yang dikehendaki oleh Allah juga mati, dan pemangku arasnya Allah. Karena nanti pada hari kiamat
seluruh alam semesta ini akan dihancur musnahkan oleh Allah kecuali arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para malaikat juga nanti akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan kita ini tidak lama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka itu nanti kematian pada hari kiamat itu akan disembelih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Pak Ustaz? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwa yu'ta al-maut kahayati kabshin amlah. Akan didatangkan pada hari kiamat kematian dalam bentuk kambing yang berwarna hitam putih. Maka nanti semua penghuni surga, semua penghuni neraka akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dihadirkan ini kematian dan disembelih. Dan mereka mengatakan, ya wahai Allah, kami dulu mengenal ini kematian. Namun nanti pada hari kiamat tidak ada lagi kematian, yang ada adalah keabadian. Maka orang yang ada di surga akan hidup untuk selama-lamanya, dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka mereka juga hidup abadi selama-lamanya. Maka itu mari kita ini sebagai hamba Allah harus selalu merenung, memikirkan bahwa saat kita nanti di dalam kehidupan dunia ini pasti akan menghadapi kematian. Masya Allah guru, boleh saya bertanya guru, bagaimana kalau ketika kita mati lalu kita menginginkan mati ini dalam keadaan husnul khotimah? Baik, sebenarnya ya, kalau kita itu punya rencana, tentunya ingin kita peroleh. Dan setiap kita ini hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tentunya ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang paling simpel adalah tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kamu itu jangan mikirkan tentang aku, kata Allah, tapi pikirkanlah tentang apa yang aku ciptakan, apa yang aku perintahkan, apa yang aku wajibkan, sudah laksanakan aja. Allah perintahkan sholat, ya sholat kita baik-baik, khusyuk. Allah perintahkan kita zakat, harta benda kita aja bersodakoh, ya kita berzakat, kita bersodakoh, kita berinfak fisabilillah. Kita Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita berpuasa karena Allah. Kita diperintahkan untuk ibadah haji ke Baitullah bila kita mampu, walaupun antri sampai 97 tahun, ya udah daftar juga, ya. Agar apa? Agar Allah ridho sama kita. Jadi kalau ingin kita husnul khatimah, jangan mikir yang macam-macam tentang perintah Allah, laksanakan aja, kemudian banyak-banyak berdoa. Saat kapan itu? Saat sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah itu dalam kita sholat, kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah ajalku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dan jangan tutup ajalku dalam keadaan buruk. Maka insya Allah dengan kita beribadah, baca Al-Quran, rajin ke pengajian, kemudian banyak berdoa kepada Allah, insya Allah saat nanti kita meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan tersenyum dan melafazkan kalimat La ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa guru. Satu pertanyaan lagi guru. Ketika kita kadang-kadang ada yang begini guru, nih saya yang masih hidup, ruh saya masih hidup, tapi kadang-kadang bisa nggak ruh yang hidup ini bertemu dengan ruh yang sudah meninggal dunia? Ruh, kalau kita baca kitab Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu dibuat satu tema tentang pertemuan antara ruh orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia.
Terkadang kita di malam hari, ya, setelah kita sholat qiyamul lail, sholat witir, terus berdoa tertidur, kita bermimpi ketemu orang tua kita. Pernah Bapak Ibu? Sering ada yang begitu. Pernah ya? nggih? Iya. Ada yang sering ketemu begitu. Atau pernah mimpi dengan istri yang sudah meninggal dunia, atau dengan suaminya, atau mungkin dengan anaknya. Itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu kisah disebutkan dalam kitab tersebut bahwa ada 2 orang tabi'in yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka mereka berpesan, "Wahai saudaraku, ya, nanti kalau engkau telah meninggal dunia, sampaikan kepadaku apa yang telah engkau dapatkan di alam barzakh sana. Memang kalau engkau mendapatkan kebaikan, mendapatkan separuh nikmat surga yang Allah anugerahkan kepadamu di alam kubur, maka sampaikan kepadaku." Maka salah satu di antara mereka meninggal dunia. Ternyata benar dengan kehendak Allah. Maka tadi sahabatnya dimimpikan oleh Allah dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Wahai sahabatku, benar aku di alam barzakh, di alam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburanku diluaskan oleh Allah sejauh mata yang memandang." Masya Allah. Maka apa pesanmu? Dia katakan, "Ittaqillah." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan-pesan yang baik dari orang-orang yang telah meninggal dunia kemudian kepada kita, apabila itu adalah perintah kebaikan, insyaallah kita laksanakan sehingga insyaallah Allah meridhai kita. Baik guru, pertanyaan ketiga guru, ketika seorang sudah meninggal dunia, di mana ruhnya guru? Baik. Ruh orang yang telah meninggal dunia, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya diangkat oleh Allah ke Illiyin. Kemana? Illiyin. Ini adalah ruh orang yang beriman kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan beriman dan juga dalam keadaan Islam, lalu diangkatlah ruhnya ke Illiyin, menembus satu langit ke langit kedua, langit kedua sampai langit ketujuh, maka ditulislah namanya di Illiyin. Kemudian roh itu dikembalikan oleh Allah ke bumi untuk ditanya dengan 3 hal. Marabbuka waman nabiyuka wama kitabuka. Namun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruh mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah, ruh mereka pergi kemana. Maka semoga ruh kita kembali dalam keadaan nanti di Illiyin dan kita dicatat oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa pemaparan beliau yang begitu dalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan dia husnul khotimah atau su'ul khotimah kembali kepada amal kita. Apakah amal kita mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah amal yang kita buat malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini semua jadi renungan buat kita semua. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ki Haji Abu Bakar Madris. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.